Ya kan? Sudah membangkang. Tapi Rasul tetap karena mengambil keutamaan bahwa sesungguhnya ibadah sosial itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah individual. Sehingga kalau ada masalah-masalah yang bertentangan dengan masalah-masalah individual, maka kita harus dahulukan ukhuwah Islamiyah, kita harus dahulukan hubungan silaturahmi. Ini sebenarnya masih banyak ini. Kira-kira ada 5 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Tetapi nggak tahu, kayaknya waktunya ini nggak cukup. Kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi dicoba, kalau 2 saja sudah bisa sampai pagi, berarti yang 3 itu untuk nanti kalau dipanggil lagi. PR. Karena kalau dilanjutin ini bisa sampai zuhur ini. Bisa belum selesai. Ya. Kalau begitu 1 lagi. Ya. Jadi ini sesuai dengan temanya ya. Temanya itu dengan peringatan Isra Mi'raj, kita tingkatkan kualitas sholat dan moralitas umat. Ini kita baru sekarang masuk ke inti permasalahan. Di sebagian kampung sholat itu masih didominasi oleh orang-orang yang tua. Berbeda di Masjid Al-Barokah BCP, mulai dari yang tua sampai yang kecil ada semua tuh. Ya, makanya saya punya cerita di Ciputat ya, buat orang BCP. Jadi ceritanya itu ada musola kecil. Kalau jamaah ya jamaahnya itu aja. Ada 3 paling 4 ya nggak banyak. Dan tua-tua lagi. Yang azan tua, yang jadi imam juga sudah tua, yang makmum juga sudah tua, yang suaranya juga sudah nggak kuat gitu kan. Kalau tadi saya dengar azan luar biasa. Ini karena sudah tua, giginya tinggal 2. Begitu azan, ya pas cerita sholat itu yang biasa. Jadi imam itu berhalangan, akhirnya majulah yang tidak biasa jadi imam. Itu yang tadi yang azan, yang kayak sholat itu, dia jadi imam. Pas yang dibaca sebenarnya surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek itu apa sih? Al-Kautsar. Al-Fatihah sampai selesai, oke. Baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan begini, kalau ini kan suaranya enakan tuh, itu kagak enak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Balik lagi. Inna a'taina lagi. Ini makmum yang di belakang kesel. Ini kapan habisnya katanya? Inna a'taina lagi. Akhirnya kena kesel, ini makmum yang di belakang. Ya maaf ya, ini musola yang di Ciputat sana yang kurang banyak jamaahnya, itu di sini mah banyak. Akhirnya kena kesel. Apa yang dikatakan? Inna a'tainakal kautsar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar semuanya ya. Tapi di sini mah enggak ada. Ini artinya gambaran kecil betapa memang masih sebagian masyarakat
masih kurang untuk melaksanakan sholat. Apa statistik yang buta aksara di Ciruas ini sekitar berapa persen? Sudah pintar semua. Justru di DKI Jakarta itu masih banyak yang belum bisa baca. Berarti kalah dengan orang Serang. Hebat ya orang Serang. Jadi masih rendah pendidikan, masih rendah juga semangat ibadahnya. Tetapi yang dibawa oleh Rasul, yang langsung diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, ya biasanya sholat yang luar biasa. Sholat yang luar biasa itu yang bagaimana? Gimana? Sholat yang luar biasa itu yang bagaimana? Sholat yang bisa merubah perilaku orang yang sholat. Itulah sesungguhnya sholat yang khusyuk. Jadi waktu dulu saya masih di pondok, masih kecil begitu memahami sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang tidak ingat apa-apa. Ya, sholat khusyuk katanya adalah orang yang tidak ingat apa-apa, sekalipun ada apa-apa udah nggak ingat katanya. Kalau menurut saya itu bukan sholat khusyuk, itu namanya sholat pingsan ya. Nggak ingat apa-apa. Yang rencana semula ingin memanjangkan sholatnya, Rasul pendekkan sholatnya karena mendengar tangisan di belakang. Dia khawatir kalau ibunya yang sedang ikut berjamaah di situ terganggu perasaan, akhirnya tidak khusyuk, maka dipendekkan sholat itu. Itu artinya bahwa Rasul ketika sholat dia tetap mendengar apa yang terjadi di luar. Tetapi apakah setelah itu Rasul dikatakan sholatnya tidak khusyuk? Kalau dikatakan Rasul sholatnya tidak khusyuk, siapa orang yang sholatnya khusyuk? Makanya setelah saya dapat ilmunya, salah satunya di kitab Ihya Ulumuddin, yang bisa meresapi di saat dia sholat, dia menghayati dan meresapi di saat dia sholat, maka pada saat itu tidak jarang orang yang sholat kemudian dia meneteskan air mata. Itu bukan karena sholatnya tidak ingat apa-apa, tapi karena dia meresapi saat dia sholat. Umur 7 tahun ketika berdeklamasi membaca diresapi daripada khusyuk. Rasul ketika sholat sampai meneteskan air mata, sampai janggutnya basah, sampai terisak menangis di situ, bukan karena sholatnya tidak ingat apa-apa saat itu, tapi pada saat itu benar-benar dia merasakan kehadiran Tuhan, menghayati di situ ada Tuhan, maka tidak terasa dia meneteskan air mata, bukan karena sholatnya tidak ingat apa-apa. Itu sholat. Nah, sholat yang khusyuk seperti ini akan melahirkan perilaku yang baik. Itulah sholat yang berkualitas. Karena sholat yang tidak pernah memberikan perilaku yang baik, sholatnya itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid walaysa fihi mu'min, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana orang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi kata Rasulullah tidak seorang pun jamaah yang ada di masjid itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mengapa sholat yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak bisa dijadikan sebagai tanda-tanda orang yang beriman? Maka jawabannya, Rasulullah memberikan penjelasan pada hadis yang lain yang ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan,
yang dikarang oleh Syekh Abdul Baqi